mau berikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau berikan hormat bagi Allah yang hidup. Haleluya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji, mari memuji Allah yang hidup. Anak domba Allah, anak domba Allah memerintah selamanya. Katakan mari memuji. Kami beri puji, kami beri hormat, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji, mari memuji Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Anak domba Allah memerintah selamanya. Mari bersuka, mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit, sebab Dia telah bangkit dari maut. Amin. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak, sama-sama katakan, hey! Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Haleluya. Anggur yang baru telah dicurahkan. Sorak kemenangan. Kami beri puji, kami beri hormat. Amin. Segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji, mari memuji Allah yang hidup. Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah memerintah. Anak domba Allah, anak domba Allah. Sekali lagi, anak domba Allah. Ya, terus katakan, anak domba Allah. Lagi, anak domba Allah memerintah selamanya. Haleluya. Bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada hari ini Bapa, di hari Sabat-Mu ini Tuhan, di hari kebangkitan-Mu ini Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Punya Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Lewat kebangkitan-Mu ini ya Tuhan, mari Bapa, Engkau bangkitkan iman kami ya Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan semangat kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, lewat kebangkitan-Mu ini Bapa, hari-hari kami ya Tuhan Yesus semakin bersemangat ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan Yesus. Bahkan yang mengikuti live streaming ya Bapa, dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang berkuasa ya Bapa, menghampiri setiap umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah GBI Alam Hotel ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, apapun yang menjadi kerinduan daripada umat-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan sumber segala doa dan harapan bagi umat-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, Ibu Artasian ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai mulut bibir daripada hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu ya Bapa, untuk memberkati setiap kami yang akan mendengarnya Tuhan Yesus.
Berkat-Mu ya Tuhan Yesus buat gembala kami di tempat ini Bapa. Bapak Poltak Siahan ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya. Bahkan seluruh yang bertelan darah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Bapa yang Kau yang memberkatinya Bapa. Berkati segala usaha daripada hamba-Mu ini. Biarlah Bapa yang Kau yang buat berhasil ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh bagian tim yang ambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan roh semangat ya Tuhan Yesus untuk membuat pelayanan ini menjadi luar biasa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa seluruh bagian musik gedung ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau buat menyala-nyala roh kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Bapa daripada kondisi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau pulihkan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Sama seperti halnya di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan. Mari Bapa Engkau bangkitkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Bangkitkan perekonomian daripada bangsa kami ini Bapa. Bangkitkan daripada jiwa-jiwa di bangsa kami ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu bagi pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Bapak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Bapa. Mari Tuhan Kau curahkan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang melayani Bapa. Jiwa-jiwa yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebijakan daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan itu menguntungkan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi Kabinet Indonesia Bersatu, TNI Polri, bahkan jajarannya sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa Kau urapi mereka Tuhan Yesus. Kau berikan roh-roh takut akan bagi pemimpin kami ini Bapa, supaya mereka menjalankan daripada pemerintahan kami ini Tuhan Yesus. Berkemenangan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi kota kami ya Tuhan, kota Medan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kota kami ini Tuhan Yesus. Kota di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi setiap kota kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati perekonomian daripada kota kami ini Bapa. Kau berkati jiwa-jiwa yang di kota Medan ini Bapa. Biarlah Tuhan mereka merasakan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi pemimpin kami, wali kota kami Bapa. Bapak Bobi Nasution ya Tuhan Yesus. Sampai jajarannya sampai terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau mengurapinya Tuhan. Kau berikan roh-roh takut akan pemimpin kota kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu, urapan-Mu ada bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, gembala rohani kami Pak Bambang Jonan ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai lebih luar biasa Tuhan. Bapak seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar GBB dan pelajar Tuhan, dimanapun mereka saat ini melayani ya Tuhan. Biarlah ya Bapak, roh-roh takut ada bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Ibadah sesi pertama ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Engkau ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari setiap kita yang siap melayani Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bawa syukur, kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana
yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sungguh Engkaulah Tuhan dalam hidup kami, ya Bapa. Kau memilih kami dan membentuk kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Engkau baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk mendekat kepadamu. Sungguh Engkaulah Tuhan, sungguh Engkaulah Allah dalam hidup kami. Tidak ada kasih yang sama seperti Engkau, kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal, kasih yang tercurah seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau tetap ada di hadapan-Mu Tuhan,
menjadi penyembah-Mu, memuliakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Buat kami tetap hidup di hadapan-Mu, walau kami tahu jalan-jalan yang kami lalui tidak mudah. Engkau mengajari kami, Engkau membentuk kami. Walau dalam setiap pembentukan itu kami tahu Tuhan, ada tekanan, ada begitu banyak yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami yang dahulu kalah, tetapi sekarang Engkau membuat kami menjadi umat lebih dari pemenang. Hidup kami tidak sama lagi. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Oh, Kau Tuhan, Kaulah berjuang. Kau memilihku dan membantu. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan
Tuhan dengan ucapan syukur, dengan terima kasih, dengan hati yang melimpah dengan syukur, dengan mulut yang penuh dengan syukur, ucapan syukur yang mengalir dari hati kita. Rabaya 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 shikira baba baba baba. Namaya rabaya 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 shikira baba baba baba. Rabaya 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 shikira baba baba baba. Shikira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Hira baba 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 baba. Hira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Shikira baba 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 baba. Hina baba 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 baba. Hira la 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 la. Urapi setiap kami Tuhan dengan minyak yang baru, dengan api Roh-Mu. La 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 la. Baya shikira baba baba. Hira baba 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 baba. Hira la 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 la. Shikira baba 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 baba. Hanya Yesus yang kami tinggikan. Hira la 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 la. Shikira baba 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 baba. Hira la 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 la. Haleluya. 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 Kami sujud di hadapan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Dengan kuasa yang mulia, dengan kuasa-Mu yang ajaib, Kau memberikan kemenangan bagi kami. Oh Yesus. Hira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Shikira baba 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 baba. Hira baba baba. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Di tempat-Mu yang maha tinggi. Engkau Raja yang kami agungkan dan kami puji sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kaulah Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Yes Lord, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kaulah Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita yang percaya bersama-sama sorakan haleluya, 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 haleluya. Orabaya labaya labaya se. Bagi namamu segala pujian dan kemuliaan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan di sepanjang umur hidup kami mau tetap Engkaulah menjadi Allah kami. Terpujilah namamu Tuhan. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita karena Tuhan, boleh lambaikan tangan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka hidup kita akan terus dilimpahi dengan tawa dan sukacita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami, keluarga GBI Alam Hotel, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, ada 2 orang. Kita percaya bahwa kita semua ada di dalam Tuhan oleh karena anugerah yang berlimpah bagi kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan.
membawa korban ucapan syukur. Ini berkenanlah Engkau atas setiap persembahan kami. Dan kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan
Kasih setiamu Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang lebih daripada hidup. Kami hanya bersyukur menaikkan Tuhan pujian kami, menikmati kasih-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, dan Engkau bangkit Tuhan mengalahkan maut. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau disenangkan dengan pujian kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini melawat setiap kami. Kami percaya setiap kami yang datang tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewati. Dari depan sampai ke belakang Tuhan Engkau melawat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau tahu dan Engkaulah jawaban Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu ditaburkan, maka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkesusahan Engkau hiburkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkuasa mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan kami percaya saat ini itu terjadi Bapa di dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan, ketika firman-Mu ditabur, firman ini akan bertumbuh. Kami percaya Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semua. Ada sukacita? Ya, haleluya. Sekalipun kita ada di tempat ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ya. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di pikiran kita. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh suasana, tetapi sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Ya. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama ya. Karena firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat 20 sampai 22, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya, Jumat yang lalu kita sudah memperingati kematian Yesus Kristus, ya. Kita tahu di dalam perayaan itu Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sebab dikatakan di kitab Roma, ya, bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi oleh Yesus Kristus yang tidak berdosa, ya, kita ditebus, dan lewat kematiannya semua dosa-dosa kita, penderitaan kita, ya, sudah ditebus di kayu salib. Ketika Yesus di kayu salib, ya, maka semuanya sudah selesai. Apa yang selesai, saudara? Ya, Yesus disalib itu karena dosa kita. Yesus disalib itu karena sengsara kita. Yesus disalib itu karena penyakit kita, ya. Yesus disalib karena hubungan kita yang sudah rusak, ya. Semua itu ditanggung di kayu salib, hanya satu, itu karena Dia mengasihi kita. Amin. Karena Dia mengasihi kita. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ, ya. Tidak cukup ketika Dia mati dikuburkan sudah sampai di situ, tidak, saudara, ya. Dan hari ini pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit, ya. Dia mengalahkan maut, ya. Dia mengalahkan sengat maut, itu sudah tidak ada lagi, ya. Akibatnya ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita orang-orang yang percaya satu hari kelak juga akan bangkit. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, kita lihat kenapa kita penting dan mengerti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus mengerti benar sebagai orang yang percaya, ya. Karena dikatakan tadi bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, ya. Ini menjadi iman kepercayaan kita, ya. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Hari-hari ini kita harus meyakinkan diri kita bahwa Yesus bangkit. Dia menyediakan tempat bagi kita, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 4, ya. Pentingnya kita mengetahui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai orang yang percaya, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang kita mungkin yang tidak sesuai dengan iman kita, ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah dasar dari iman orang Kristen. Kita harus yakin dan percaya, ya. Jika Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan kita itu sia-sia, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Nah, kenapa dikatakan sia-sia? Ya. Kalau hanya sampai kepada kematian, kemudian dikuburkan, tidak ada sesuatu yang terjadi, ya. Manusia juga akan mati. Stop sampai situ. Kemudian apa yang terjadi? Tidak ada, ya. Maka dikatakan di situ kepercayaan kita sia-sia, nggak ada gunanya, ya. Kita beribadah nggak ada gunanya, kita cari Tuhan nggak ada gunanya. Kalau hanya sampai kepada kematian, ya. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui hal itu, ya. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka kepercayaan kita akan sia-sia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau tidak ada kebangkitan, ya, kita semua adalah pembohong. Kenapa dikatakan demikian? Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 15 sampai 16, ya. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah.
Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Berikut. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, artinya begini ya. Kalau Kristus itu tidak bangkit, ya, padahal sudah diberitakan bahwa Allah akan membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Ya. Sudah diberitakan bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata tidak bangkit. Ya. Maka Rasul Paulus katakan bahwa kita itu mengatakan Allah kita itu berdusta, pembohong. Ya. Artinya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tidak terbukti. Makanya kita perlu mengetahui ya bahwa kalau Kristus itu tidak bangkit, ya ini kalau Kristus itu tidak bangkit, ya maka dikatakan di situ kita semua pembohong. Artinya berita Injil yang diberitakan itu semuanya nonsen, tidak ada. Ya, itu yang kedua ya. Kalau Kristus tidak bangkit. Yang ketiga kita lihat apa yang terjadi kalau Kristus tidak bangkit. 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya mereka mati selama-lamanya. Tidak ada kehidupan yang baru, tidak ada keadaan harapan yang baru setelah kematian. Hanya cukup sampai di situ. Ya. Semuanya binasa, semuanya yang hidup dalam dosa mati, ya. Tidak ada kebangkitan berikutnya. Yang keempat kita lihat kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak bangkit pada hari yang ketiga, yang keempat, orang Kristen tidak berpengharapan. Di ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, kita sudah berpengharapan ini kepada Kristus, ya. Sudah menaruhkan harapan yang besar kepada Kristus, ya. Tentang kebangkitannya, tentang apa yang dia lakukan berikutnya setelah kematian. Pengharapan kita besar kepadanya. Ternyata tidak bangkit. Ternyata tidak ada sesuatu yang berubah. Ya. Maka kita adalah manusia yang paling malang. Ya. Buat apa kita percaya kepada Kristus? Kita taruh pengharapan kita kepada Kristus, kita gantungkan hal-hal yang terbesar dalam hidup kita kepada Kristus. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya, dikatakan di situ kita paling malang. Ya. Itu kata firman Tuhan, ya. Tetapi puji Tuhan saudara ya, Kristus sudah bangkit. Amin. Semuanya itu yang sia-sia itu tidak akan dialami orang yang percaya. Tetapi kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Kita akan mengalami hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Ya. Jadi kebangkitan Yesus, ya, dia sudah mengalahkan maut. Kalau Yesus sudah mengalahkan maut, dikatakan tadi dia sulung yang bangkit dari orang mati, maka kita juga akan bangkit nanti dari kematian. Amin. Ya, kita percaya itulah pengharapan kita. Sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang beriman. Pengharapan kita adalah kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, kita lihat lagi ya, bukti dari kebangkitan Kristus. Apa sih buktinya? Ya. Apa yang kita bisa lihat atau apa yang dicatat dalam Alkitab bukti daripada kebangkitan Yesus? Ya. Saudara yang kekasih, ketika Yesus juga dikuburkan, ya, mereka juga masih ragu, saudara. Ya. Tentara-tentara Romawi itu masih ragu.
Karena mereka dengar sebelum-sebelumnya bahwa pada hari yang ketiga Yesus ini akan bangkit. Maka mereka minta kepada Pilatus, mari kita jaga kuburan ini. Ya, saking takutnya mereka bahwasanya Yesus bangkit dari kubur itu terbukti, ya, mereka jaga pintu daripada kubur itu. Ya, itu batu loh, besar. Ya, bukan seperti kuburan yang sekarang. Itu terbuat dari batu kemudian ditutup dengan batu yang besar, ya. Dan itu dijaga oleh tentara Romawi, ya. Ada satu ketakutan, nanti kalau dibiarkan gak dijaga maka akan dicuri oleh murid-muridnya, akan diambil mayatnya. Ya. Kemudian disebarkan bahwasanya Yesus itu bukan bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Ya. Saudara, kita harus tahu dan harus mengerti, ya, apa bukti daripada kebangkitan Yesus itu? Apakah dicuri atau memang benar ada kebangkitan, ya, dan kuasa kebangkitan itu nyata, ya, bukan direkayasa, ya. Nah, mari kita lihat bukti dari kebangkitan Yesus. Yang pertama di Matius 28 ayat 2 sampai 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Siapa yang menggulingkan batu? Malaikat. Dan saya percaya penjaga itu juga ada di tempat itu. Ya. Karena mereka memang disuruh harus menjaga sampai hari yang ketiga. Bukti yang pertama bahwa yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Bukan manusia. Ya, bukan manusia. Nah, jadi jika Kristus itu bangkit maka kita harus lebih yakin bahwa ada sesuatu kuasa yang dari surga yang menggulingkan batu itu. Ya. Mungkin ini sesuatu yang supranatural, tetapi bisa dilihat oleh mata. Makanya dikatakan di sini wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Berarti itu disaksikan, ya, bukan direkayasa. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua kita lihat di Lukas 24 ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, nah ini ada di Injil Matius dan Lukas tadi, bahwa ada malaikat yang menggulingkan batu itu. Ya. Malaikat yang menggulingkan batu itu, ya, tidak orang. Nah, jadi yang pertama bukti daripada kebangkitan Yesus, batu itu digulingkan oleh malaikat. Nah, yang kedua, siapa lagi yang melihat atau siapa saksi, ya? Nah, kita kan tahu hari-hari ini ketika ada satu kejadian harus ada saksi, ya. Baik saksi yang melihat maupun saksi yang mendengar. Kalau tidak ada saksi itu katanya bohong. Kalau tidak ada bukti juga tidak bisa diproses, ya. Di dalam Alkitab juga demikian, ya. Siapa saksi atau siapa bukti, ya, daripada kebangkitan Yesus? Yang kedua itu adalah perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi sekali ke kuburan, ya.
Ngapain sih mereka ke kuburan? Ya. Mereka bukan mau melihat bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Mereka mau membuat merempah-rempahi mayatnya Yesus. Ya. Bukan mau melihat udah bangkit belum, karena sebenarnya mereka lupa. Ya. Mereka tidak ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Bahwa anak manusia itu akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka lupa. Ya. Jadi saksi yang kedua adalah perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi. Ya. Ada lagunya itu ya kan. Ia aka boru-boru nalau tu tanomani dang disi Tuhan Yesus nungahesiani. Ya, jadi ada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Seperti Maria Magdalena, ya, Maria ibunya Yesus, Salome, Yohana, ya. Itu adalah saksi-saksi yang pertama setelah malaikat tadi. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 7. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara, saksi yang kedua adalah perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus. Ya, mereka datang ke situ untuk meminyaki Yesus, tapi mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Ya. Saya percaya perempuan-perempuan ini kaget ya. Pasti kaget mereka bahwasanya tidak ada lagi mayat di situ. Mereka mungkin berpikir kemana, ya. Tetapi ketika dikatakan oleh malaikat itu bahwa Yesus telah bangkit, ya, lihatlah. Mereka membaringkan di sini dan dia tidak ada, ya. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita pun sering demikian, saudara, ya. Kita sering lupa apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Karena banyak pemikiran, banyak persoalan, ya. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Sehingga kita lupa apa janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ini perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus. Murid-murid yang mendampingi Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya. Ya. Saya pikir setiap hari bersama dengan Yesus. Kemana Yesus mereka ada. Kemana Yesus mengajar mereka ada. Tetapi mereka tidak ingat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Mereka lupa. Dan itu diingatkan oleh malaikat kepada mereka. Yang ketiga, kita lihat saksi atau bukti ya daripada kebangkitan Yesus. Kubur itu sudah kosong, ya. Kubur itu sudah kosong. Memang tidak ada lagi mayat di sana, ya. Nah, para tentara juga menyaksikan, ya. Para tentara yang menjaga kuburan tadi yang diberikan oleh Pilatus, ya, kita jaga sampai pada hari yang ketiga, ya. Mereka juga menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah setelah kebangkitan Yesus ini kemudian selesai persoalan? Ternyata tidak.
Ya, ternyata tidak, saudara. Ketika Yesus sudah bangkit, ya, kubur sudah kosong, ya, Yesus sudah mulai menampakkan diri ya kepada Petrus, kepada Yohanes untuk meyakinkan ini loh saya. Ya, saya udah bangkit, jangan takut. Ya. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian juga dia menampakkan diri kepada 500 orang ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, dia menunjukkan diri. Ya, artinya bukti autentik itu ada. Ini aku. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan ketika seseorang yang sudah tahu kita dia mati dan dikuburkan, kemudian tiba-tiba ada di depan kita berbicara. Ya, mungkin kita akan lari mungkin, ya. Mungkin kita akan ketakutan. Ya, rasa itu ada di dalam diri murid-muridnya, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat janji Tuhan, tidak mengingat firman Tuhan. Bahwasanya dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Maka kita lihat apa yang terjadi, ya. Nah, jadi ketika Yesus juga dibangkitkan, ya, padahal kubur dijaga itu, dijaga ketat tentara Romawi, ya, muncul isu, ya. Jadi saudara, bukan sekarang aja yang ada hoax, ya. Di zaman Yesus sendiri juga sudah ada penipuan-penipuan, ya. Cuma belum ada dulu media sosial, ya kan. Jadi hoax itu dari mulut ke mulut. Ya, tapi itu cepat tersebar, ya. Nah, apa yang dikabarkan mereka, ya, kita lihat dulu. Di Matius 28 ayat 11 sampai 15, ya. Jadi kalau saudara pernah menerima hoax atau kebohongan tentang diri saudara, ya, jangan heran. Yesus sendiri juga mengalami itu, saudara, ya. Makanya dikatakan teladan kita itu adalah Yesus. Penderitaan yang kita alami dia sudah lewati semua. Bahkan fitnahan, ejekan, dusta, ya, itu dari pemerintah loh, ya. Dia sudah alami, ya. Siapa kita? Ya. Siapa kita ini? Tapi kita adalah tebusan Tuhan, kekasih daripada Yesus. Mari kita baca ayat Matius 28 ayat 11 sampai 15, ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, ya, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, ya, penjaga kuburan tadi. Dikatakan kepada imam, sepertinya laporan, ya, melapor, ya, kepada imam-imam kepala. Dan sesudah mereka berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Disogok loh, ya. Jadi sogok menyogok juga dulu sudah ada, ya. Supaya apa? Apa maksudnya? Mereka diberikan uang, ya. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, ya. Nah, saudara yang kekasih, orang penjaga ini datang kepada imam-imam, ya, imam-imam loh, ya. Dilaporkan hal yang sesungguhnya. Tetapi apa katanya? Nih, uang. Ini uang aku beri kepada kalian. Beritakan kabar hoax ini, ya, bahwasanya Yesus bukan bangkit, tetapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Ya. Betapa sadis, ya saudara. Betapa sadis. Dikatakan dicuri. Padahal saksi mata itu adalah penjaga itu salah satunya.
tetapi karena uang. Ya. Karena uang mereka memberitakan kabar dusta. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ya, bahwasanya kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh penjaga-penjaga itu kemudian disiarkan kabar-kabar dusta bahwasanya Yesus itu dicuri, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ya, dikatakan itu tersiar. Bahkan berita itu juga ada kita dengar sampai saat ini. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana ya perjalanan kehidupan Yesus setelah dia bangkit? Dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ya, kita percaya kebenaran itu tetap akan muncul seperti rembang tengah hari. Ya, mau dikatakan dicuri, ya, kebenaran itu pasti akan muncul. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak hal-hal yang kita alami, bahkan ketika kita sudah terjatuh, ya, punya persoalan lagi berikutnya seolah-olah kita tidak mampu, kemudian ada lagi berita-berita dusta, hoax yang menimpa diri kita, ya. Yang disebarkan mungkin bukan orang-orang yang jauh, saudara, orang-orang yang dekat dengan kita. Kira-kira bagaimana? Ya. Tetapi kita mau seperti Yesus, ya. Pengharapan kita tadi sudah kita taruhkan kepada Yesus. Pengharapan kita ada di dalam Yesus. Maka kita tidak pernah goyah akan apapun. Amin. Ya. Jadi saudara, setelah bukti, ya, tadi saksi daripada kebangkitan daripada Yesus itu, ya, sekarang bagaimana respon kita terhadap kebangkitan? Ya. Respon kita secara pribadi ketika kita mengetahui bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita. Itu membawa pengaruh yang besar, membawa harapan yang baru. Bahkan kepada murid-muridnya juga membawa harapan yang baru. Karena ketika Yesus mati dan dikuburkan, mereka menjadi orang yang takut. Mereka seolah-olah hilang pengharapan, ya. Mereka tidak tahu harus menaruhkan pengharapan kepada siapa karena mereka lupa janji Tuhan, ya. Maka kita hari ini diingatkan Tuhan, apa respon kita, ya, terhadap kebangkitan itu sendiri sebagai satu pribadi yang beriman kepada Tuhan, ya. Yang pertama, ya, kita harus yakin, kita harus teguh, kita harus percaya seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu bangkit. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sebagai janji juga kepada kita bahwa satu ketika orang yang percaya juga akan bangkit dari antara orang yang mati. Amin. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap teguh, ya, bahwa Yesus itu bangkit untuk menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, respon kita terhadap kebangkitan Kristus adalah berusaha memusatkan perhatian kita untuk hal-hal yang di surga, ya, dan untuk hidup yang berarti. Bukan hanya hidup yang sementara, bahwa satu saat semuanya kita juga akan kembali kepada Tuhan. Tetapi setelahnya apa? Ya. Setelahnya apa bagian kita? Ya. Jadi kita jangan memusatkan hanya untuk keperluan-keperluan dunia saja. Di dunia ini kita jelas menderita, ya. Menderita karena apa? Menderita badani, menderita karena dosa, ya, seperti khotbah Jumat kemarin, ya, bahwa ketika Yesus sudah menebus kita, kita adalah ciptaan yang baru. Amin.
Yang lama sudah berlalu. Ketika kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, kita menjadi orang-orang yang disembuhkan dari segala macam sesuatu yang kita alami. Kita lihat Kolose 3 ayat 1 dan 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara yang kekasih, apapun persoalan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan ketika semuanya kita bisa menangkan, ya, bersama dengan Dia. Percayalah kita tidak sendiri, ya, kita kuat bersama dengan Tuhan, ya. Respon kita yang ketiga, ya, yang terakhir sebagai orang-orang yang percaya bahwa ada kebangkitan Kristus. Yang ketiga, bersyukur dan hidup dengan penuh kemenangan. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang punya rasa syukur. Kenapa? Kita manusia yang berdosa. Karena kasih Kristus kita sudah ditebus, ya. Dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Kita juga akan mengalami hal seperti itu. Rasa syukur kita harus lebih lagi, ya. Kemenangan-kemenangan kita di dalam persoalan-persoalan kehidupan ini pasti kita bisa capai bersama dengan Kristus. Amin. Percaya saudara tidak sendiri, ya. Ada Kristus bersama saudara, kuasa Tuhan, ya, yang memulihkan kehidupan kita. Apapun persoalanmu, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Ya, demikian saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di hari kebangkitan ini Tuhan Yesus, kami mengenang kembali bagaimana Tuhan ada kuasa di dalam kebangkitan untuk memberikan harapan yang baru kepada setiap kami. Kami percaya biarlah kami fokus kepada hal-hal surgawi. Biarlah kami fokus kepadamu yang memberi kami Tuhan hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang senantiasa Tuhan memberikan respon yang baik kepada kebangkitan Tuhan. Karena kemenangan Tuhan Yesus Engkau sudah raih, akan kami raih juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengalahkan maut Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, berkati dan hamba-Mu juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai.
Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memberikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar ataupun dapat melalui aplikasi lainnya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, warta tambahan, yaitu nanti kita sebelum pulang kita akan berjalan berdiri, nanti ada pemuda yang akan membagikan berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengingat dan merayakan kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu, dan hari ini setiap kami kembali dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga dari kehidupan kami ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh persembahan dan setiap tangan-tangan sudah memberi berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan. Mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.